Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan bab 6, yaitu tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Yang selanjutnya yaitu peta konsep. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, Daulah Umayyah di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Dan yang kedua, Daulah Umayyah di Andalusia pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun atau 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Masa keemasan Bani Umayyah di Damaskus yaitu pada masa pemerintahan Al-Wahid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Adapun secara lengkap Khalifah Bani Umayyah adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan tahun 660 sampai 680 Masehi atau 41 sampai 61 Hijriah. Dan yang kedua, Yazid bin Muawiyah tahun 680 sampai 683 Masehi atau 61 sampai 64 Hijriah. Dan yang ketiga, Muawiyah bin Yazid tahun 683 sampai 684 Masehi atau 64 sampai 65 Hijriah. Dan yang keempat, Marwan bin Hakam tahun 684 sampai 685 Masehi atau 65 sampai 66 Hijriah. Dan yang kelima, Abdul Malik bin Marwan tahun 685 sampai 705 Masehi atau 66 sampai 86 Hijriah. Dan yang keenam, Al-Wahid bin Abdul Malik tahun 705 sampai 715 Masehi atau 86 sampai 97 Hijriah. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu Sulaiman bin Abdul Malik tahun 715 sampai 717 Masehi atau 97 sampai 99 Hijriah. Yang kedelapan yaitu Umar bin Abdul Aziz tahun 717 sampai 720 Masehi atau 99 sampai 102 Hijriah. Yang kesembilan yaitu Yazid bin Abdul Malik tahun 720 sampai 724 Masehi atau 102 sampai 106 Hijriah. Yang kesepuluh yaitu Hisham bin Abdul Malik tahun 724 sampai 743 Masehi atau 106 sampai 126 Hijriah. Dan yang ke-11 yaitu Walid bin Yazid tahun 743 sampai 744 Masehi atau 126 sampai 127 Hijriah. Dan yang ke-12 yaitu Yazid bin Walid tahun 744 Masehi atau 127 Hijriah. Yang ke-13 yaitu Ibrahim bin Al-Wahid tahun 744 Masehi atau 127 Hijriah. Dan yang ke-14 yaitu Marwan bin Muhammad tahun 745 sampai 750 Masehi atau 127 sampai 133 Hijriah. Baik anak-anakku semua, yang selanjutnya yaitu pada masa kepemimpinan Muawiyah, sistem pemerintahan Islam yang sebelumnya bersifat demokratis berubah menjadi kerajaan.
Daulah Umayyah melakukan ekspansi sampai India dan berhasil menguasai Baluchistan, Sind serta daerah Punjab sampai Multan. Daulah Umayyah mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wahid I atau Al-Wahid bin Abdul Malik. Selanjutnya, Daulah Umayyah memimpin pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Pada masa-masanya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah. Ia membangun banyak jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan untuk orang cacat. Pada ekspansi di pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah seperti Majarca, Sorsica, Sardinia, dan sebagian wilayah Sicilia berhasil dikuasai Islam. Daulah Spanyol meliputi Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Irak, dan sebagian Asia kecil seperti Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, dan Kyrgyzstan. Baik, yang selanjutnya yaitu pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Umar II, Daulah Umayyah dilanjut ke Prancis. Kekuasaan Daulah Umayyah di Damaskus runtuh pada bulan Januari 750 Masehi ketika Khalifah Marwan II dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah di pertempuran Zabhulu, sebuah anak sungai sebelah timur Mosul. Marwan II melarikan diri ke Mesir. Pada bulan Agustus 750 Masehi, sebuah kesatuan musuh menemukan Marwan II terbunuh, dan berakhirlah kekuasaan Daulah Umayyah di Damaskus. Selain kemajuan dalam bidang pemerintahan, ilmu pengetahuan juga dikembangkan pada masa itu. Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut ada 4, yaitu yang pertama, ilmu agama, seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Dan yang kedua, ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof. Dan yang keempat, bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubung dengan itu, serta ilmu kedokteran. Baik, anak-anakku semua, untuk materi yang kedua yaitu tentang Daulah Umayyah di Andalusia pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan jatuh di tangan Bani Abbasiyah. Namun, salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia atau Spanyol. Di Spanyol, sebagian besar umat Islam di sana masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Yang selanjutnya yaitu amir-amir atau pemimpin Bani Umayyah di Andalusia, Spanyol. Yang pertama, Abdurrahman Ad-Dakhil tahun 756 sampai 788 Masehi. Yang selanjutnya Hisham bin Abdurrahman tahun 788 sampai 796 Masehi. Yang selanjutnya Al-Hakam bin Hisham tahun 796 sampai 822 Masehi. Yang selanjutnya Abdurrahman Al-Ausat tahun 822 sampai 852 Masehi. Yang selanjutnya Muhammad bin Abdurrahman tahun 852 sampai 886 Masehi. Yang selanjutnya
Munzir bin Muhammad tahun 886 sampai 888 Masehi. Abdullah bin Muhammad tahun 888 sampai 912 Masehi. Yang selanjutnya Abdurrahman An-Nasir tahun 912 sampai 961 Masehi. Yang selanjutnya Hakam Al-Muntasir tahun 961 sampai 976 Masehi. Yang selanjutnya Hisham tahun 976 sampai 1009 Masehi. Yang selanjutnya yaitu Muhammad tahun 1009 sampai 1010 Masehi. Lanjutan dari Amir-Amir Bani Umayyah di Andalusia, Spanyol, yaitu selanjutnya Sulaiman tahun 1013 sampai 1016 Masehi. Yang selanjutnya Abdurrahman keempat, yaitu tahun 1016 sampai 1018 Masehi. Yang selanjutnya Abdurrahman kelima, tahun 1018 sampai 1023 Masehi. Yang selanjutnya Muhammad yang ketiga, tahun 1023 sampai 1025 Masehi. Yang selanjutnya yaitu Hisham yang ketiga, tahun 1025 sampai 1031 Masehi. Baik anak-anakku semua, yang selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia, Spanyol, Cordoba menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yakni Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9, yakni Hakam Al-Muntasir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Pada masa kejayaannya, Cordoba memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan di Cordoba membuat berbagai inisiatif dan inovasi untuk membuat kehidupan lebih sejahtera dan nyaman. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu untuk materi Daulah Umayyah di Damaskus dan Daulah Umayyah di Andalusia. Mungkin itu saja dari Ibu. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.